Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan atau bagaimana cara kita membuat desain form UX design lagi ya. Yang di sini kita akan membuatnya itu tentang form yang menjelaskan atau menampilkan produk katalog atau produk barang yang kita jual secara seperti tampilan website ya. Jadi dia tampilan seperti ini. Jadi formnya seperti ini saya buat. Di atas itu ada header. Terus di bagian kanan sini ada scroll ke bawah sampai dengan di sini batasnya. Oke. Terus di sini ada beberapa tombol yang saya masukkan. Jadi yang pertama di sini adalah di bagian explore. Jadi kalau saya klik tombol explore, maka dia akan menuju ke bagian bawah sini. Oke, terus explore ini dia juga sama dengan di bagian tombol home karena di sini dia masuk dalam kategori home. Maka tombol home ini aktif. Ketika saya mengklik di bagian tombol care, maka dia akan masuk ke bagian form care ya, atau bagian mobil di situ. Terus jika saya masuk ke bagian motorcycle, maka masuk juga ke bagian form motorcycle atau motor situ. Di bagian our kontak nanti kita isi dengan kontak yang bisa kita masukkan di sini, misalnya peta dan sebagainya di situ. Terus di bagian bawah saya di sini di bagian footernya itu kita masukkan nanti ada masukkan alamat kantor masing-masing, terus masukkan alamat website Anda, masukkan nomor telepon dan masukkan customer service di bagian bawah sini. Oke, nah kemarin di video atau di bagian gambar yang sudah saya posting di bagian community itu ada menjelaskan atau ada memunculkan video ya. Nah di sini desainnya ini saya ubah seperti ini supaya desainnya itu lebih menarik. Dan untuk contohnya untuk video itu ketika di sini yang sudah saya buat di bagian motorcycle. Oke, nah di sini kalau misalnya saya mau mengklik ya, misalnya saya mau mengklik di bagian nama motor di sini. Ketika saya mengklik dua kali, misalnya saya klik di bagian Ducati Multistrada. Jadi kalau saya klik dua kali, nah maka langsung otomatis memunculkan gambarnya di sini. Plus dia juga memunculkan video yang menunjukkan atau memperlihatkan review dari produk yang kita tampilkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, video ini dia otomatis terputar atau otomatis dijalankan ketika kita mengklik dua kali. Kalau misalnya saya mau ganti yang lain, misalnya saya mau klik di bagian Ducati di Avel ini, klik dua kali, ini juga langsung berubah videonya. Ini pun juga berubah. Oke, ini bisa kita kendalikan ya, kita percepat bisa. Kita bisa juga memperbesar volumenya. Oke, seperti itu. Misalnya kita ganti lagi di bagian Ducati Street Fighter. Oke, nah ini untuk tampilan di bagian Ducati Street Fighter. Nah, ini adalah preview atau tampilan awal atau contoh awal di bagian video pertama sini. Nah, otomatis di sini kalau misalnya kita mau membuatnya dengan desain yang sama seperti ini ya, dengan desain yang sama seperti ini, maka langkah pertama yang kita buat di sini adalah pertama pasti kita membuatkan desain terlebih dahulu. Nah, di sini untuk langkah awal, untuk langkah pertama di bagian part 1 ini kita akan membuat lebih dahulu desain dari form yang seperti ini ya. Oke, kita akan jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi pertama di sini kita seperti biasa kita akan membuat desain itu di bagian PowerPoint ya. Oke, di sini kita akan buat desainnya itu yang pertama ada header dan ada footer tadi. Nah, pertama kita masuk ke PowerPoint, terus kita masukkan shapes seperti ini. Oke, shapes-nya simple saja, kotak saja seperti itu. Oke, ini kita desain dulu ya.
Oke, setelah desain selesai kita buat, maka langkah berikutnya adalah di sini kita grup dulu ya. Jadi ini kita grup gambar yang sudah kita buat yang atas ini aja ini. Nah ini kita grup, kita blok semua, klik kanan, lalu pilih grup, dan setelah itu kita simpan desainnya ini dengan cara kita klik kanan, pilih save picture, save as picture ya. Terus di sini kita akan simpan di tempat yang kita tentukan. Oke, kita simpan di design form sini. Nah, di sini kita kasih nama misalnya atas. Lalu jangan lupa di sini Anda ganti menjadi JPEG, lalu klik tombol save. Oke. Nah, itu di bagian atasnya ya, di bagian headernya. Sekarang kita buat yang bagian footer atau di bagian bawah. Nah, ini tinggal Anda copy dari sini saja untuk shapes-nya. Lalu klik kanan, paste. Oke, untuk desain di bagian footer kita buat seperti ini saja. Dan sama dengan yang atas kita blok, lalu kita grup. Terus Anda simpan dengan bentuk JPG juga, klik kanan, pilih save as picture. Ini kita kasih namanya adalah bawah. Terus kita ganti formatnya menjadi JPEG, klik save. Oke. Nah, setelah desainnya sudah selesai ya, nanti di bagian bawah sini nanti kita akan isi menggunakan label di user formnya. Oke, jika sudah selesai, maka langkah berikutnya di sini kita masuk ke Excel-nya ya. Jadi Anda buat file Excel baru. Misal di sini kita akan membuatnya. Jadi kita buat file Excel baru misalnya. Terus di sini langsung kita masuk ke developer, Visual Basic ya. Nah, di sini karena saya sudah membuat, maka di sini saya akan membuat di user form baru lagi. Jadi tinggal saya klik ini, pilih user form, nanti akan muncul user form di situ. Lalu kita tarik, kita ukur besar user formnya, sama dengan seperti ini ya. Jadi kita akan ubah ukurannya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, langkah berikutnya di sini kita akan memasukkan gambar yang gambar headernya ke atas ini ya. Nah, kita masukkan ke sini itu menggunakan tools namanya image. Oke, berarti di sini user formnya tambahkan image seperti ini. Atur dia memenuhi pojok bagian atas ya, atau form di bagian atas seperti itu. Nah, jika sudah di sini kita akan masukkan
kita akan masukkan gambar yang tadi yang sudah kita buat. Kita klik di bagian picture, pilih sini, kita cari gambarnya, masuk ke bagian design form tadi untuk mencari gambar. Nah, di sini kita pilih di bagian yang atas ini ya. Anda klik atas, terus pilih open. Nah, maka di sini akan muncul. Terus di bagian sini kita atur picture size mouse-nya, kita pilih yang zoom. Oke, seperti itu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Terus di sini kita akan maksimalkan, kita tarik ke atas supaya dia putihnya yang atas itu hilang. Oke, nah di sini masih ada ya. Nah, di sini dia belum hilang yang di bagian sini ya. Kita pendekin berarti. Oke, cukup. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, maka dia bentuk seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya hurufnya ini kurang gede, maka silakan Anda ganti lagi di bagian desain yang tadi, Anda perbesar huruf yang ini ya. Nah, ini silakan di perbesar karena tadi dia kurang besar gitu. Nah, misal segitu. Oke, ini kelihatan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan membuat lagi di bagian yang kedua, yaitu di bagian footernya sini. Oke, di sini berarti kita copy saja ini, image-nya, kita copy, taruh, letakkan di bagian bawah sini, mentok. Oke, kita ganti gambarnya, cari di bagian yang ini, yang bawah berarti ya. Nah, ini yang gambar bagian bawah, tinggal kita sesuaikan lagi. Kita tarik ke bawah sampai dengan putihnya hilang. Oke, kalau sudah hilang berarti sudah selesai seperti itu. Nah, sekarang kita akan buang. Di sini ada bordernya ini ya. Kita hilangkan bordernya. Anda pilih ke gambarnya, lalu pilih di bagian properties ini, cari yang namanya border style. Pilih yang none, ini juga sama, diklik, pilih yang none juga. Oke, lalu di sini untuk background dari user formnya kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, ini. Oke, jadi kalau kita jalankan, maka form seperti ini jadinya. Nah, kalau sudah, di sini punya saya itu ada scrollnya ya. Nah, scroll ini berfungsi untuk menambahkan data seperti menambahkan konten. Jadi kalau misalnya kontennya kurang banyak, tinggal kita buatkan scroll tanpa mengubah ukuran user form. Nah, jadi di sini kita akan hidupkan scrollnya. Caranya klik user formnya, Anda cek di bagian user form properties ini, cari yang namanya scroll bar. Nah, ini scroll bar, Anda ganti atau Anda pilih menjadi yang vertikal karena kita membuat scroll bar yang tegak lurus atau ke atas bawah. Terus di sini kita akan isi scroll height-nya itu di sini punya saya dia nilainya adalah berapa tadi nilai scroll bar-nya? Sebentar, di sini belum bisa mengklik user form-nya. Oke, sudah. Nah, di sini untuk scroll height-nya 780, kita akan samakan saja di situ. Jadi di sini berarti di bagian scroll height ya, di sini kita isi 780, mana tadi scroll height. Nah, ini kita isi 780. Nah, maka dia akan membentuk scroll atas bawah. Nah, ini karena dia membentuk scroll atas bawah, maka di bagian sini kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, supaya dia ada di bagian bawah. Jadi kalau kita jalankan sekarang, ini kita scroll ke atas. Nah, seperti itu hasilnya. Oke. Nah, berikutnya setelah selesai membuat di bagian di bagian header dan di bagian footer bawah, maka di sini langkahnya adalah silakan Anda memasukkan keterangan di bagian bawah sini ya. Nah, di sini ada label. Jadi ini digunakan untuk memasukkan alamat dari alamat kantor dan seterusnya di sini. Nah, di sini supaya cepat saya copy saja ini.
Saya copy, saya masukkan di sini. Oke, saya paste, terus saya geser, saya masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Nah, di sini supaya pas Anda harus menggesernya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kurang kurang tinggi, maka di sini cara mengubahnya Anda tinggal mengganti di sini. Jadi ini ditinggikan. Nah, misal di sini kurang tinggi ya, kita akan tinggikan untuk shapes-nya ini. Saya buat seperti ini. Nah, supaya kita bisa ada jarak di bagian bawah sini. Jika sudah, klik kanan lagi, pilih save. Ini diganti jadi JPG. Terus kita klik lagi yang ini, yang bawah, biar sama namanya. Klik save, pilih yes. Nanti kalau sudah di bagian formnya sini, kita ganti gambarnya. Anda klik di sini picture-nya. Terus pilih di bagian picture. Anda masukkan lagi gambar yang tadi yang namanya adalah bawah. Terus klik open. Nah, maka dia akan berubah. Oke, di sini kita ganti menjadi pertama clip ya. Terus kita ganti lagi jadi zoom. Nah, berarti di sini kita atur lagi ukurannya. Nah, oke, seperti itu. Dia sudah lumayan gede, jadi kita atur sini. Nah, di sini Anda harus mengaturnya harus pelan-pelan ya, jangan terburu-buru supaya tampilannya bagus. Nah, di sini cuma contoh saja di mana kita harus mengaturnya. Oke, nah di sini seperti ini bentuknya ya. Nah, jika sudah di bagian bawah, maka langkah berikutnya di sini kita akan buat yaitu tombol-tombol yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, di sini tombol-tombolnya itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus di bagian bawah sini juga ada label, 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 label. Oke, nah di sini kita akan buat labelnya. Jadi di sini kita akan masukkan. Jadi kita buat label yang di sini kita masukkan seperti ini. Oke, nah jika sudah di situ, nah karena ini kurang gede ya, kurang gede untuk gambarnya, maka saya ganti. Saya ganti dengan punya saya yang pas. Kalau misalnya kurang pas punya Anda, silakan diganti juga. Oke, seperti itu tampilannya. Ya, nah sekarang kita atur di bagian sini ya. Pertama kita membuat label untuk garis bawahnya, yaitu untuk garis bawah yang ini. Nah ini jadi kalau kita klik tadi maka dia akan berwarna. Jadi menunjukkan bagian mana kita klik gitu. Nah ini kita buat label tadi, lalu kita ganti di sini untuk labelnya ini kita isi height-nya itu kita jadi 2. Jadi tipis-tipis saja, terus kita buang captionnya. Lalu kita arahkan ke sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya Anda menggesernya ini nggak bisa pas ya. Nah, di sini Anda harus main di ketikan sini. Jadi, di sini kalau misalnya kita mau pas, maka atur di bagian left-nya sini. Semakin tinggi maka semakin ke kanan, semakin kecil maka semakin ke kiri. Berarti dia karena mau harus ke kiri sedikit, maka saya kecilkan. Misalnya di situ dia 228, saya ganti jadi 226 misalnya. Enter. Nah, maka dia geser. Oke, dia masih kurang ke kiri, kita ganti lagi menjadi 224. Oke, nah seperti itu hasilnya. Tinggal kita copy, paste, letakkan lagi di sini. Oke, kalau dirasa sudah pas, jadi nggak usah diatur lagi. Ini juga sama. Oke, seperti itu. Yang di sini pun juga sama. Nah, seperti itu. Nah, jika di bagian atas ini sudah, berikutnya kita bikin lagi label. Nah, label ini sekarang kita fungsikan sebagai tombol. Nah, karena dia sebagai tombol, maka kita tutup di home-nya sini. Nah, seperti itu. Ini sementara saja ya. Jadi di sini kita tutup. Kita copy lagi. Kasih di bagian care-nya. Di sini kita
taruh lagi di sini. Juga sama. Oke. Terus yang di bagian bawah pun juga sama. Nah, seperti itu. Lalu di bagian dalamnya sekarang, jadi ini kita bikin objeknya dulu semua ya. Jadi coba nanti supaya lebih gampang untuk mengaturnya. Nah, di bagian bawah sekarang kita masukkan tools yang pertama adalah multi-page. Nah, ini kita klik multi-page. Terus kita gambarkan untuk kita buat di tengah-tengah sini. Atur seperti ini. Oke, dia memenuhi form ya. Oke, seperti itu. Nah, multi-page ini kita gunakan untuk sebagai tempat untuk beberapa tombol di sini. Jadi ada home tadi ya, ada home, ada care, ada motorcycle, ada our contact. Nah, karena di sini ada 4 tombol, maka di sini kita membutuhkan ada 4 page. Nah, caranya untuk menambahkan tinggal klik kanan page-nya. Klik kanan page-nya di bagian page-nya sini ya. Klik kanan, pilih new page. Oke, sudah nambah 1. Klik kanan lagi, pilih new page. Sudah nambah jadi 2, jadi 4 sekarang. Jadi 4 page. Nah, sekarang masuk ke page 1, kita masukkan lagi. Jadi di sini kita akan membuat di bagian apa namanya? Nah, di bagian home sini dia kan ada gambar ini ya. Nah, ada gambar ini. Jadi kalau saya klik dia gambarnya berubah-berubah. Nah, itu kita membuatnya itu cukup dengan teknik memasukkan multi-page yang lain. Jadi kita cari lagi multi-page ini. Anda masukkan multi-page lagi. Buat lagi di bagian bawah sini. Oke, seperti itu. Ya. Nah, di sini untuk tadi gambar itu ada 3. Jadi di sini kita membutuhkan ada 3 page. Jadi kita tambahkan lagi page yang baru. Jadi ada 3 page seperti ini ya. 1, 2, 3. Nah, di bagian masing-masing page ini kita akan masukkan tools yang lain yaitu yang image. Nah, ini kita masukkan image-nya, toolsnya kita masukkan dulu. Oke, ini yang pertama, kita copy saja, masukkan ke yang kedua, terus ke yang ketiga. Nah, di bagian bawahnya sekarang, kita bikin label lagi, kita buat di sini. Nah, di sini tadi kalau Anda melihat ada tombol yang tadi kita buat ya, yaitu yang ini tadi. Nah, ini ya. Oke, ada 1, 2, 3. Jadi kita buat tombol ini untuk mengeksplor atau melihat gambaran di sini nih, yang di page tadi. Oke, di sini kita akan buat caranya sama dengan yang atas tadi. Ini kita klik, terus kita hapus captionnya. Oke, kita atur height-nya 10 saja. Kita copy, taruh. Copy lagi dan taruh lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi di sini kita ganti warnanya biar jelas ya. Oke, nah seperti itu tadi. Nah, berikutnya di bagian page atau di bagian page yang atas ini ya. Nah, ini kita akan isi. Jadi di sini isinya saya akan bongkar dulu. Saya munculkan dulu tombolnya untuk multi page-nya. Oke, nah di sini kita masuk ke bagian page yang kedua. Jadi yang page tadi yang pertama sudah ada. Sekarang page yang kedua. Nah, di sini kita akan isi. Page 2 itu isinya ini. Jadi ada kode mobil, label ya. Terus text box, label lagi. Nah, ini saya copy aja. Biar cepat. Nah, seperti ini kita copy atau saya copy semua. Oke, nanti saya jelaskan di page-nya. Nah, seperti ini. Oke. Ini sepertinya kurang lebar.
berarti di atas juga kurang lebar. Nah ini. Oke. Nah, di bagian PS2 ya, ini silakan Anda buat. Jadi ada label. Yes. Ada label, pertama itu kita kasih nama captionnya kode mobil, terus textbox, label, textbox, label, textbox, label, textbox. Ya. Nah, di sini textboxnya kita kasih nama kode mobil, terus nama mobil, link gambar, link video. Dan di sini kita masukkan image, ya ini image lagi dari sini. Anda kasih nama gambar mobil, terus di bagian bawah ada tombol tambah, di sini ada tombol hapus. Ini pakai comment button ya, kita comment button yang ini comment button tuh. Nah ini comment button. Oke, terus di bagian bawah ada list box, Anda kasih nama tabel mobil dengan pengaturannya. Ada di sini ada kolom count-nya 5, terus kolom head-nya true, terus untuk kolom bit-nya nanti Anda ketik 80.120.000. Nah, jadi kalau misalnya saya ketik ulang jadinya begini. 80.120.0.0.0. Enter. Nah, seperti itu. Oke. Terus di bagian sini kita masukkan yang namanya Windows Media Player. Nah, dapat dari mana Windows Media Player ini? Maka di sini karena Anda nggak punya toolsnya di sini, caranya Anda harus menambahkan secara manual, yaitu dengan cara begini. Anda klik kanan di area kosong toolsbox masing-masing, pilih additional controls. Nah, di sini nanti akan muncul tool seperti ini, tambahan seperti ini. Geser ke bawah, cari yang namanya Windows Media Player. Nah, ini. Checklist, lalu klik OK, nanti akan muncul di sini. Bagi teman-teman atau bagi Anda yang tidak muncul additional controls-nya, jadi ketika diklik ini nggak muncul apa-apa, ya. Itu saran saya adalah silahkan Anda install ulang Windows-nya. Dan untuk Excel-nya atau Office-nya saran saya adalah gunakan Excel X86 atau X32, jangan menggunakan yang X64. Tapi kalau Windows nggak masalah, Anda mau yang X64 atau X32 nggak masalah, karena di sini Windows saya itu yang X64, tapi Office yang saya gunakan pasti X32, karena X32 itu dia mendukung beberapa add-in yang sangat berguna. Oke, setelah ini muncul, sudah dimasukkan, Anda klik, lalu dibuat di sini, digambar sini ya. Oke, seperti itu. Nah, jika ini sudah masuk semua, maka di bagian page 3, nah di sini itu tinggal ada copy nih. Tinggal Anda copy ya, klik kanan, copy, masukkan sini. Nah, udah gitu. Oke. Tinggal Anda ganti di sini ya. Ini jadi yang ini kan dia untuk motor ya toh. Nah, ini Anda ganti jadi kode motor, nama motor, link gambar, video. Di sini Anda ganti menjadi nama kode motor, nama motor, link motor, video motor, atau seperti itu. Nah, di bagian juga diganti ya. Jadi gambar apa nanti seperti itu. Oke, nah di sini untuk desainnya itu sudah apa namanya ya? Sudah pas ya, sudah selesai. Nanti langkah berikutnya adalah kita akan mengaktifkan coding, atau kita akan membuat coding untuk mengaktifkan perintah yang ada di atau form yang ada di sini yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, tunggu video atau tunggu part berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di video part berikutnya.